Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal muslim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Risma selaku dosen pengampu mata kuliah hukum perdata, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Baik, gimana nih teman-teman, apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya sehingga dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Baik, dalam kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan materi ya mengenai hak milik dan penguasaan benda. Oke, di mana kami dari kelompok 11 beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri Abril Utabiki Diam Sofana, yang kemudian yang kedua ada Muhammad Sobi Al-Muayyad, yang ketiga ada Filja Rahmatullah, dan yang keempat Nabilah Al-Malika. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan materi dari presentator yang pertama, yakni Nabilah Al-Malika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan, yakni tentang pengertian hak milik. Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan seseorang atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Kepemilikan merupakan suatu keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kepemilikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dikuasai. Seseorang bisa jika ingin menguasai sesuatu benda, tapi harusnya seseorang itu harus memiliki kepemilikan atas benda tersebut. Mengenai hak milik diatur dalam bab ketiga pasal 570 sampai 624 KUH Perdata. Pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Sedangkan bezit merupakan suatu bentuk menguasai atas sebuah benda yang mana benda tersebut ada dalam kekuasaan seseorang atau dengan perantara orang lain, serta hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang benda tersebut merupakan milik orang lain, seperti hak tanggungan, hak guna bangunan, hak gadai, dan hak milik ini dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti yang tercantum dalam pasal 584 KUH Perdata. Berikutnya yakni adalah ciri-ciri hak milik. Hak milik dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling utama apabila dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain. Ada tiga ciri hak milik, yaitu hak utama, hak utuh dan lengkap, dan yang terakhir ada hak tetap dan tidak lenyap. Baik, materi selanjutnya ialah mengenai cara memperoleh hak milik. Perlu kita ketahui bahwasanya cara-cara memperoleh hak milik ini ada yang diatur pada pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada pula yang tidak diatur atau di luar pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lantas apa saja sih macam-macam cara memperoleh hak milik itu? Ialah yang pertama ada berdasarkan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana di pasal ini terdapat 5 cara memperoleh hak milik. Yang pertama itu ialah adanya pendakuan. Apa itu pendakuan?
yakni memperoleh hak milik atas benda-benda yang belum ada pemiliknya. Dari benda-benda di sini ialah benda-benda yang bergerak. Lantas apa sih benda bergerak itu? Nah, berdasarkan pada pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa benda bergerak itu ialah benda-benda yang dapat berpindah dan atau dapat dipindahkan. Misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Dua macam. Pertama ada res nullius, kemudian yang kedua res direclite. Pertama res nullius. Nah, res nullius di sini ialah benda yang mulai dari awal itu memang tidak ada pemiliknya. Contohnya apa? Seperti ikan di laut, hewan di hutan, seperti itu. Nah, jadi jikalau kita menangkap ikan di laut, nah jadi nanti ikan hasil tangkapan kita itu menjadi hak milik kita. Jadi ikan yang awalnya tidak ada pemiliknya kemudian kita tangkap di laut sehingga hasil tangkapan itu menjadi milik kita. Itu yang res nullius. Kemudian ada res direclite, yakni benda yang tidak ada pemiliknya tetapi sebelumnya dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, yang kemudian subjek hukum ini melepaskan hak miliknya tadi. Misalnya nih tas ya, dimana tas yang awalnya dimiliki oleh seseorang, kemudian seseorang itu membuangnya karena memang mungkin tidak layak atau sudah tidak digunakan lagi. Nah, ia buang ke tempat sampah. Nah, kemudian setelah dibuang, ada seseorang, misalnya pemulung lah, yang mengambil tas itu. Nah, ketika pemulung itu mengambil tas itu, maka pemulung itu menjadi hak milik, tas itu menjadi hak milik atas pemulung itu. Seperti itu. Itu untuk pendakwaan. Nah, yang kemudian ada perlekatan. Yakni perlekatan di sini ialah cara memperoleh hak milik di mana benda yang pokok tadi itu yang dimiliki sebelumnya karena alam bertambah besar atau bertambah banyak. Contohnya nih, misalnya kita punya pohon ya, misalnya apa ya, pohon mangga lah. Nah, kita tahu bahwa pohon itu secara alamiah akan berkembang biak, dan jika pohon itu pohon yang punya buah, maka pohon itu akan berbuah. Nah, hasil buah dari pohon yang kita miliki itu akan menjadi hak milik kita karena buah itu tumbuh berbuah dari pohon milik kita. Seperti itu. Itu perlekatan, teman-teman. Kemudian ada dalurawarsa, yakni karena adanya waktu seseorang mempunyai hak untuk kebendaan dengan syarat pada pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi karena adanya waktu seseorang itu mempunyai hak kebendaan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang diatur pada pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yakni yang pertama, bazitter yang menguasai adalah pemiliknya. Jadi bazitter di sini ialah yang menguasai. Ya, jadi yang menguasai itu ialah pemiliknya. Kemudian bazitter harus beritikat baik. Maksudnya beritikat baik ini bagaimana sih? Jadi itikat baik di sini ialah bazitter beritikat baik jika benda objek hak bazitter tersebut diperolehnya seperti memperoleh hak milik tanpa mengetahui jika sebenarnya dalam hak tersebut atau dalam tata cara perolehan hak tersebut terdapat cacat hukum. Jadi si bazitter ini menganggap bahwa cara memperoleh hak miliknya itu sudah sesuai, tidak ada cacat hukum, kemudian sesuai sebagaimana mestinya, seperti itu ya. Tapi ternyata
dalam tata cara perolehannya itu ternyata dapat cacat hukum, tapi si babysitter ini tidak mengiranya itu sesuai koridor yang telah ditentukan, sehingga itu namanya beritikat baik. Berbeda dengan tidak beritikat baik. Jadi kalau misalnya tidak beritikat baik, si babysitter ini sudah tahu bahwa cara perolehannya ini ialah bertentangan dengan hukum, atau memang benda ini sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa bukan miliknya, tetapi tetap diambil atau tetap digunakan. Nah, ini namanya tidak beritikat baik, seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya, penguasaan itu oleh babysitter secara terus-menerus dalam jangka waktu 20 tahun jika dengan alas hak, dan 30 tahun jika tanpa alas hak. Jadi babysitter ini menguasai benda tersebut dalam jangka 20 tahun tanpa ada pembatasan, tanpa ada dijeda atau berjalan mulus, tidak ada rintang-rintangan. Jikalau ada alas hak, kalau tidak ada alas hak 30 tahun. Apa sih alas hak itu? Ialah alas hak ini ialah dasar keberadaan, yakni karena ada sesuatu itu jadi menjadi dapat diterbitkan atau diwujudkan, seperti itu. Contohnya nih, di mana ikan di laut karena ada alas hak di mana kita telah menangkapnya. Ya, jadi ikan itu yang hasil tangkapan itu menjadi milik kita, itu alas hak namanya. Misalnya nih, contoh saja untuk dalurawarsa. Contohnya nih, seseorang yang membeli sebidang tanah yang secara jujur dari seseorang yang sebenarnya tidak berhak menjualnya. Jadi ada seseorang yang membeli tanah dari seseorang yang sebenarnya tidak berhak menjualnya, seperti itu. Setelah lewat 20 tahun, jika selama waktu tersebut tidak pernah ada satu pihak pun yang membantah haknya, maka ia akan menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut. Nah, sebelum waktu 20 tahun, oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang babysitter yang jujur saja. Jika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seseorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pewarisan. Nah, pewarisan di sini ialah cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, gitu saja. Jadi misalnya ada orang tua seseorang yang meninggalkan suatu harta, maka harta tersebut akan menjadi hak milik dari ahli waris, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada penyerahan, yakni cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang memperoleh hak itu. Cara memperoleh hak milik dengan penyerahan ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Contohnya itu ialah kegiatan jual beli. Nah, penyerahan ini kerap sering dilakukan oleh masyarakat. Contohnya ialah jual beli itu tadi. Nah, kemudian cara memperoleh hak milik di luar pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja itu? Jadi, yakni yang pertama, penjadian benda. Nah, penjadian benda di sini yakni dengan membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru. Contohnya nih, ada kayu ya, kita punya kayu. Nah, kayu itu kita buat menjadi kursi ataupun meja. Nah, meja atau kursi yang kita buat itu menjadi barang milik kita karena kita yang membuatnya. Itu adalah penjadian benda. Kemudian ada penarikan buahnya atau penarikan hasil. Nanti dengan menjadi babysitter suatu benda dapat menjadi pemilik
dari buah atau hasil benda yang dibazitnya. Jadi contohnya seperti tadi itu, bahwa kita punya pohon ya, kemudian secara alamiah pohon itu berbuah. Nah, hasil buah itu menjadi hak milik kita. Ataupun misalnya kita punya sapi, kemudian diternakkan atau berkembang biak sapi itu, kemudian beranak, dan anak sapi itu akan menjadi milik kita, seperti itu. Kemudian ada persatuan benda, yakni diperolehnya hak milik karena bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan beberapa orang. Jadi simpelnya gini deh, misal nih kita beli pintu ya, nah pasti di pintu itu terdapat ganggang pintu. Nah, ganggang pintu itu otomatis menjadi hak milik kita karena melekat satu paket dengan pintu itu. Contohnya lagi adalah motor. Nah, motor itu kan terdiri dari berbagai macam bagian. Jadi kita beli motor sudah pasti satu paket, bukan stangnya ini milik kamu, sadelnya ini milik si B. Nah, itu tidak, tapi satu paket. Kita beli motor, maka semua bagian dari motor itu menjadi hak milik kita, seperti itu. Kemudian ada pencabutan hak, yakni memperoleh hak milik bagi penguasa atau pemerintah dengan cara pencabutan hak milik atas benda milik seseorang atau beberapa. Pencabutan ini dengan jalan harus berdasar undang-undang dan kepentingan undang-undang dengan ganti kerugian yang layak. Ya, pencabutan hak ini ya dimana hak milik itu dicabut, kemudian ditetapkan oleh hakim atau undang-undang diserahkan kepada seseorang yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti itu. Itu namanya pencabutan hak. Kemudian ada perampasan, yakni memperoleh hak milik yang dimiliki oleh terpidana di mana benda itu biasa digunakan untuk melakukan tindakan pidana. Misalnya ini pencuri begal atau apalah. Nah, ini benda-benda yang digunakan untuk kejahatan seperti motornya mungkin atau senapan-senapannya ini akan dirampas dan menjadi hak milik negara itu. Kemudian yang terakhir ini adalah pembubaran dari sebuah badan hukum. Ini cara memperoleh hak milik dikarenakan pembubaran suatu badan hukum di mana anggota-anggota badan tersebut masih menikmati atau memperoleh bagi dari harta kekayaan badan hukum tersebut. Jadi misalnya nih ada suatu badan hukum di mana memang anggota-anggotanya itu masih ada, masih lengkap ya. Kemudian badan hukum ini bubar sehingga kemudian itu barang milik badan hukum itu akan dibagikan kepada anggota-anggota yang masih bekerja di sana, seperti itu. Baik, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Batasan hak milik ada dua, yaitu menurut pasal 570 KUH Perdata dan UU PA. Dari pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa batasan hak milik adalah undang-undang ketertiban umum dan hak-hak orang lain. Dari UU PA, batasan hak milik yaitu 1. Tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. 3. Harus dipelihara baik-baik. 4. Pemerintah mengawasi penyerahan hak atas tanah. 5. Pemerintah mengawasi hak monopoli atas tanah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang analisis kasus hak milik penguasaan benda. Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1081/Perdata/2018 yang merupakan kasus gugatan perbuatan melawan hukum antara penggugat Sainah dengan tergugat Zubaidah. Penggugat Sainah mengajukan gugatan tersebut dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membalik nama satu unit kendaraan roda 4 dengan plat KB 1435YL tipe model minibus tahun pembuatan 2008
nomor mesin 1 TR 6525894 menjadi atas nama tergugat Zubaidah. Kendaraan roda 4 tersebut diketahui merupakan harta bersama penggugat Sainah dengan suaminya, Haji Muhammad Dasuki. Haji Muhammad Dasuki pada kenyataannya telah menjual kendaraan roda 4 tersebut kepada tergugat Zubaidah. Tetapi proses jual beli yang dilakukan oleh Haji Muhammad Dasuki kepada tergugat dilakukan secara lisan dengan alat bukti pembayaran berupa kwitansi tanpa tempat dan tanggal. Proses peralihan hak dari Haji Muhammad Dasuki kepada tergugat Zubaidah dilakukan oleh Haji Muhammad Dasuki sendiri sebagai pemilik mobil. Dan proses balik nama pada saat Haji Muhammad Dasuki masih hidup dilakukan sendiri olehnya di kantor Samsat sampai terbitnya BPKB atas nama tergugat Zubaidah. Namun jual beli yang dilakukan oleh Haji Muhammad Dasuki atas kendaraan roda 4 tersebut yang merupakan harta bersama antara Haji Muhammad Dasuki dengan istrinya yaitu Sainah tidak diketahui dan disetujui oleh Sainah selaku istri sahnya. Pada hakikatnya, kasus putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan kasus yang membahas mengenai perjanjian jual beli. Jual beli diatur secara khusus di dalam pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata, menganalisis bagaimana keabsahan jual beli yang dilakukan suami penggugat dengan tergugat dikaitkan dengan pasal mengenai jual beli yang diatur di dalam KUH Perdata. Pada kasus putusan Mahkamah Agung tersebut diketahui bahwa suami penggugat telah mengikatkan dirinya kepada tergugat Zubaidah dalam perjanjian jual beli untuk menyerahkan suatu kebendaan yang berupa kendaraan roda 4 tersebut dan pihak lain yang mana adalah tergugat Zubaidah untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Tergugat Zubaidah diketahui telah membayar harga kendaraan roda 4 tersebut yang dibuktikan dengan adanya alat bukti yang berupa kwitansi tanpa tempat dan tanggal. Menurut pasal 1458 KUH Perdata, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Artinya, jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, jual beli antara suami penggugat dengan tergugat Zubaidah dianggap telah terjadi karena telah menjadi kesepakatan di antara para pihak. Hal itu diperkuat dengan adanya kesepakatan harga di dalam kwitansi pembayaran kendaraan roda 4 tersebut meskipun kesepakatan terjadi secara lisan. Selain itu, menurut pasal 1459 KUH Perdata menyebutkan hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung tersebut, penyerahan barang telah dilakukan oleh suami penggugat Sainah kepada tergugat Zubaidah pada saat pendaftaran balik nama BPKB. Karena benda yang diperjualbelikan merupakan benda bergerak bertubuh, penyerahan benda tersebut harus dilakukan sesuai dengan pasal 612 KUH Perdata. Pasal 612 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahannya yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Artinya kasus tersebut telah memenuhi pasal 1459 KUH Perdata dan pasal 612 KUH Perdata yang mana penyerahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang. Penyerahan tersebut artinya adalah sah secara hukum karena suami penggugat Sainah telah menyerahkan kendaraan roda 4 tersebut kepada tergugat Zubaidah selaku pembeli kendaraan roda 4. Secara nyata dan dibuktikan dengan pendaftaran balik nama BPKB di Samsat menjadi atas nama Zubaidah dan dengan adanya kwitansi jual beli kendaraan roda 4. Perjanjian jual beli untuk benda bergerak bertubuh dibutuhkan tempat penyerahan secara nyata dan bukti penjualan meskipun perjanjian dilakukan secara lisan. Hal yang menjadi pokok persoalan adalah sahnya perjanjian jual beli selain harus memenuhi pasal mengenai jual beli di dalam KUH Perdata juga harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Di dalam analisis tersebut mengenai syarat sahnya perjanjian dikaitkan dengan kasus putusan Mahkamah Agung tersebut
kasus tersebut melanggar syarat objektif dari pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal. Di dalam kasus putusan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1978 tentang harta benda dalam perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Diketahui di dalam kasus tersebut suami penggugat dalam melakukan perjanjian jual beli dengan tergugat Zubaidah tidak berdasarkan atas izin sang istri atau penggugat Zainah. Maka dari itu perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kasus tersebut, meskipun dalam perjanjian jual beli telah memenuhi pasal khusus mengenai jual beli di dalam KUH Perdata, tidak menghilangkan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Karena yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perjanjian ada di dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Di dalam kasus putusan Mahkamah Agung tersebut, suami penggugat tidak mendapat persetujuan dari penggugat Zainah selaku istri sah dari suami penggugat untuk membuat perjanjian jual beli dengan tergugat Zubaidah. Maka secara otomatis suami penggugat melanggar pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami penggugat dengan tergugat Zubaidah menjadi batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya perjanjian, yaitu kausa yang halal. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik dan detail, dan semoga ilmu yang kita dapat pada materi hari kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Abdul Utabi Kidia Musafwana selaku moderator izin pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.